Alhamdulillah alladhi khalaqal insan 'allamahu al-bayan. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, al-haqqul mubin. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu, al-mab'uts rahmatan lil 'alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, faya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Qala ta'ala, bismillahirrahmanirrahim, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat, wallahu khabirum bima ta'malun. Sadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin, salat jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dalam salah satu firman-Nya, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa atakum min kulli ma sa'altumuh wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Dia Allah telah memberikan kepada kamu setiap yang kalian pinta, dan kalau kalian ingin menghitung nikmat yang Allah telah berikan kepada kamu, maka kamu tidak akan sanggup untuk menghitungnya. Apa yang kita minta dari Allah, semuanya telah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada permintaan kita yang dihalang, yang tidak diijabahkan Allah Subhanahu wa taala. Baik kadang kita sadar ataupun kita tidak sadar. Sungguh cukup banyak nikmat yang Allah limpahkan, karuniakan kepada kita. Saking banyaknya, tidak ada alat apapun yang bisa menghitung setiap nikmat yang Allah berikan kepada kita. Maka kata Allah, fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Mana nikmat Allah yang bisa kalian dustakan? Karena setiap yang kita kerjakan, setiap yang kita lakukan, itu semua berkat nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan orang yang melakukan kemaksiatan pun kepada Allah, itu karena Allah telah berikan kemampuan nikmat yang dia telah salah gunakan untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan meskipun dia bermaksiat kepada Allah, Allah tetap curahkan rahmat kasih sayangnya, nikmatnya kepada manusia tersebut. Oleh sebab itu hadirin rahimakumullah, jangan sampai kita kufur kepada nikmat Allah Subhanahu wa taala, mengingkari nikmat Allah Subhanahu wa taala, tidak mau tunduk dan patuh kepadanya. Karena bagian daripada bentuk kesyukuran kita kepada Allah adalah kita tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah, dari sekian banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita, maka nikmat anak keturunan yang Allah berikan kepada kita, itu adalah salah satu nikmat terbesar yang Allah berikan kepada manusia. Hidup tanpa anak keturunan terasa sunyi, tidak indah. Maka Allah Subhanahu wa taala menyatakan, al-malu wal banuna zinatul hayatid dunya. Harta, anak adalah perhiasan bagi kehidupan di dunia ini. Maka Allah Subhanahu wa taala menyatakan ini adalah merupakan pemberian Allah. Karena ada juga di antara makhluknya Allah, hambanya Allah, yang tidak dikaruniakan mereka anak keturunan. Maka Allah mengatakan, lillahi mulkus samawati wal ard, yakhluqu ma yasha, yahibu liman yasha'u inathan wa yahibu liman yasha'u dzukur.
Allah lah pemilik kerajaan langit dan bumi. Dia menciptakan apa yang Dia kehendaki. Ada orang yang diberikannya anak laki-laki, ada yang diberikannya anak perempuan, ada yang diberikannya laki-laki perempuan, ada yang sama sekali tidak Allah berikan keturunan sama sekali. Maka mereka yang diberikan Allah amanah ini, Allah berikan nikmat ini, adalah menjadi tanggung jawab, menjadi kewajibannya untuk menjaga nikmat yang Allah berikan, yang Allah karuniakan kepada orang tersebut. Ibnu Qudamah menyatakan dalam bukunya, Inna as-sabiyya amanatun 'inda walidayhi wa qalbuhu jawharun sadidatun wa hiya qabilatun likulli naqshin. Anak itu adalah merupakan amanah bagi kedua orang tuanya. Hatinya bersih bagaikan permata, dia bisa diukir dengan apa saja. Oleh sebab itu hadirin rahimakumullah, Allah ingatkan kita di dalam Al-Quran terkait tanggung jawab kita kepada anak-anak kita. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afan khafu 'alaihim. Hendaklah kalian takut meninggalkan anak keturunan yang lemah ekonominya, lemah akhlaknya, lemah akidahnya, lemah ilmunya, lemah sebagainya. Hendaklah kalian khawatir. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afan khafu 'alaihim. Takutlah kalian, khawatirlah kalian. Maka oleh sebab itu hadirin rahimakumullah, salah satu kewajiban orang tua yang Allah pikulkan kepada orang tua tersebut itu adalah terkait dengan pendidikan kepada anak-anaknya. Minggu-minggu ini orang tua disibukkan dengan mendaftarkan anak-anaknya ke sekolah-sekolah, mencari sekolah-sekolah yang pantas untuk dia titipkan anak tersebut supaya dididik menjadi orang yang baik. Dalam Islam hakikatnya adalah pendidikan itu adalah tanggung jawab orang tua, bukan tanggung jawab lembaga, sekolah, madrasah, pesantren, atau apa saja. Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang beriman, jagalah keluargamu, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Jadi perintah menjaga anak dan diri kita dan keluarga kita dari nanti terjerumus ke dalam api neraka itu adalah tanggung jawab orang tua. Di dalam tafsirnya kita temukan yang dimaksud dengan bagaimana kita caranya untuk menjaga diri kita, anak kita supaya tidak masuk ke dalam api neraka. Maka dari Ali radhiyallahu anhu dinyatakan, allimu auladakum wa ahsinu adabahum. Ajari anakmu, buat dia berilmu, isi dirinya dengan ilmu. Allimuhum, ajar mereka. Siapa yang mengajarnya? Orang tuanya, ayahnya, ibunya. Mereka yang diberikan amanah. Merekalah yang wajib untuk mendidik, membesarkan, menjadikan anak ini menjadi orang yang baik. Buat adab mereka menjadi baik. Jadikan adab mereka adab yang terbaik. Ini bukan tanggung jawab tadi lembaga, sekolah dan sebagainya. Rasulullah menyatakan, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Setiap anak itu terlahir dalam keadaan fitrah. Fa'abawah. Perhatikan bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, fa'abawahu ayyuhawwidanihi aw yunasranihi aw yumajjisanihi. Maka kedua orang tuanya lah yang menjadikan dia Nasrani, menjadikan dia Majusi, menjadikan dia Yahudi, atau menjadikan apa saja, menjadikan sekuler, menjadikan liberal, menjadikan komunis dan sebagainya. Orang tuanya bertanggung jawab. Akan tetapi dalam kondisi kita hari ini, kita tahu dengan keterbatasan kita, maka kita titipkan anak kita ke lembaga-lembaga pendidikan tertentu dengan keyakinan bahwa lembaga tersebut akan mendidik anak kita, akan mengajari anak kita, akan memberikan anak kita ilmu, akan membuat mereka beradab, akan membuat mereka berakhlak dengan baik. Oleh sebab itu, kepada orang tua ketika menitipkan anaknya ke lembaga pendidikan, yang diperhatikan bukan bangunannya,
Yang diperhatikan bukan hanya bagaimana bentuk sekolahnya, akan tetapi apakah mereka-mereka yang akan mengajar anak-anak kita ini adalah orang-orang yang baik? Apakah mereka akan diajarkan dengan ajaran yang baik? Apakah mereka akan diadabkan dengan adab yang baik? Dan hadirin rahimakumullah, adab yang pertama yang harus kita tanamkan, yang harus diberikan kepada anak, itu adalah terkait dengan bagaimana dia menyadari tentang dirinya, statusnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dalam arti kata lain, inti daripada pendidikan Islam adalah agar anak-anak yang didik ini dia berada pada fitrahnya. Tadi disebutkan kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Setiap anak dilahirkan pada fitrahnya. Apa fitrah anak? Dia sebenarnya sudah kenal Allah Subhanahu wa taala. Dia sudah bertauhid. Dia sudah kenal pada Allah Subhanahu wa taala. Maka tugas orang tua menjaga anak ini dalam ketauhidannya. Menjaga anak ini agar mereka kenal Allah. Maka tadi tujuan pendidikan adalah harus mengantarkan anak kita mengenal Allah Subhanahu wa taala, mau menyembah Allah Subhanahu wa taala. Dia beradab kepada sang penciptanya, beradab kepada yang memberikan dia rezeki, yang memberikan dia kehidupan. Maka pendidikan bukan semata-mata ditujukan agar anak kita bisa mendapatkan pekerjaan yang baik, kemudian nanti dapat kekayaan, kemudian nanti bisa mendapat gelimang harta dan sebagainya. Bukan itu tujuan awal pendidikan dalam Islam. Bukan berarti kita tidak memerlukan kekayaan, bukan berarti kita tidak memerlukan dunia, bukan. Jangan sampai anak-anak kita dididik menjadi orang hebat, mengenal dunia, tapi dia tidak kenal Tuhannya. Dia tidak kenal Allah Subhanahu wa taala. Hidupnya akan gamang, hidupnya akan mudah terombang-ambing. Maka pendidikan pertama yang harus kita berikan kepada anak kita seperti yang dijantakan oleh Luqmanul Hakim. Apa itu? Yaitu mengenal Allah Subhanahu wa taala. Wa idz qala Luqmanu li ibnihi wa huwa ya'izuhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun 'adzim. Wahai anakku, ketika Luqman dia bercerita menyampaikan nasihatnya kepada anaknya, katanya, anakku jangan menyekutukan Allah. Ya bunayya aqimis salah wa'mur bil ma'rufi wanha 'anil munkar. Wahai anakku, dirikan salat, lakukan amar ma'ruf nahi munkar. Ya bunayya innaha in takum mithqala habatin fi khardalin aw fis samawati wal fil ard ya'ti biha Allah. Wahai anakku, andai ada kesombongan dalam dirimu, Allah tahu. Jadi yang diajarkan kepada anak-anak kita yang pertama itu adalah terkait dengan ketauhidannya kepada Allah. Karena tujuan daripada hidup manusia adalah untuk mengabdi kepada Allah. Bukankah kita diciptakan Allah adalah untuk mengabdi kepadanya? Maka tujuan pendidikan itu harusnya mengantarkan peserta didik dia kenal dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan kita melihat anak kita seolah-olah ketika kita titipkan ke sekolah dia akan menjadi ATM kita. Dia akan belajar, kemudian dapat pekerjaan, dari pekerjaan nanti dia akan menghasilkan uang, kekayaan, dan kita akan merasa kemudian nyaman dengan hal tersebut, sementara dia tidak kenal Tuhannya. Bukan itu. Maka hadirin rahimakumullah, di awal di mana kita hari ini memasukkan anak-anak kita ke sekolah, ke lembaga-lembaga pendidikan, ini mulai bukan hanya anaknya saja, tapi kita juga. Kita niatkan dalam hati kita bahwa kita menitipkan anak kita ke lembaga-lembaga pendidikan, ke guru-gurunya, ke ustadz-ustadznya, kepada kiai-kiainya. Tolong ajari anak saya kenal dengan Allah Subhanahu wa taala. Tolong ajari anak saya supaya dia sadar dirinya sebagai hamba Allah. Ajari anak saya supaya kenal dia akan statusnya sebagai hamba Allah. Maka Ibnul Qayyim mengatakan, "Lau arafal 'abdu kulla syai'in wa lam ya'rif rabbahu faka'annahu lam ya'rif syai'an." Orang yang kenal segala sesuatu, tahu semuanya, hebat dalam ilmu tersebut, dalam ilmu apa saja, tapi dia tidak kenal Tuhannya. Dia tidak tahu beribadah pada Allah. Dia tidak mengenal Al-Quran. Dia tidak mengenal kewajibannya. Maka kata Ibnu Qayyim, seolah-olah dia sesungguhnya tidak tahu apapun, alias dia sebetulnya nihil. Maka hadirin rahimakumullah, mari kita kembali kepada surah Al-Alaq, ayat pertama yang diwahyukan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
di mana ayat itu dimulai dengan kata Iqra. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan nama Tuhanmu. Hadirin rahimakumullah, salah satu tantangan terbesar yang kita hadapi hari ini, kita dan anak-anak kita, itu adalah media sosial yang membuat pembusukan pada akal dan pikiran kita, di mana orang hari ini malas membaca dan senang melihat visual. Itu adalah pembusukan otak tanpa kita sadari. Senang men-scroll, akhirnya otak kita tidak mau berpikir, otak kita tidak mau membaca, karena membaca itu akan mengaktifkan otak kita. Maka hati-hati kita semuanya terhadap anak-anak kita, agar supaya tidak terjadi pembusukan otak yang disebut dengan mind rot, yaitu pembusukan otak. Makanya ayat pertama yang turun itu adalah Iqra, membaca. Membaca tujuannya apa? Lihat akhir daripada ayat ini, wasjud waqtarib. Setelah Allah katakan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, bacalah dengan nama Tuhanmu yang telah menjadikan, maka kata Allah di akhir ayat ini wasjud waqtarib, artinya sujudlah dan mendekatlah pada Allah. Membaca hendaklah mengantarkan kita dekat kepada Allah. Membaca hendaklah membuat kita sujud di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah menjaga anak-anak kita dari segala tantangan yang hari ini sangat luar biasa kita lihat. Mudah-mudahan Allah menjaga akidah mereka, menjaga adab mereka, menjaga akhlak mereka, sehingga mereka kokoh bisa berdiri untuk berhadapan dengan segala tantangan tersebut. Dan itu hanya bisa kalau kita tanamkan kepada mereka akidah yang kuat, bahwa mereka akarnya kuat, berakar kuat pada Allah Subhanahu wa taala, sehingga dengan demikian mereka tidak gampang untuk menghadapi kehidupan hari ini. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu irghaman liman jahada bihi wa kafara, wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh المبعوث رحمة للعالمين. قال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ربنا هب لنا من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. اللهم أنزل على أولادنا لطفك يا الله، ويسر لهم الخير، وأنر دربهم على الإيمان يا الله يا رب العالمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأهلك الكفرة والمبتدعة والمشركين، ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم انصر إخواننا المسلمين المستضعفين في غزة. اللهم انصر المجاهدين في غزة يا الله. اللهم انصرهم نصرا عزيزا. اللهم أنزل عليهم السكينة والثبات والنصر والتمكين يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله،
innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimus shalah.